Strategi tanpa prinsip itu cuma coba-coba yang mahal. Ini 4 prinsip strategi pemasaran yang bikin bisnismu lebih terarah. Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya ada bisnis yang bisa melesat kencang, tapi ada juga yang gitu-gitu aja? Nah, jawabannya itu sering banget ada di strategi. Hari ini, kita bakal bongkar 4 prinsip dasar pemasaran dari Brian Tracy yang bisa jadi penentu antara sukses dan gagalnya bisnis Anda. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan penting. Coba pikirin deh, siapa sih yang sebetulnya pegang kendali soal harga produk Anda, untung ruginya, dan bahkan masa depan perusahaan Anda? Kalau ditanya gini, insting kita pasti langsung bilang, ya saya dong, kan ini bisnis saya. Tapi, menurut Brian Tracy, kenyataannya agak pahit. Jawabannya bukan Anda. Justru pesaing Anda lah yang menentukan semuanya. Mereka lah yang tanpa sadar menetapkan standar harga di pasar. Mereka lah yang membentuk harapan para pelanggan. Emang kedengarannya agak susah diterima ya, tapi ini penting banget buat jadi titik awal kita. Nah, terus gimana dong caranya kita bisa menang di sebuah permainan yang aturannya seolah-olah dibikin sama orang lain? Jawabannya ada di sebuah framework, semacam peta perang yang isinya 4 prinsip strategis buat mendominasi persaingan. Dan inilah dia 4 pilar strategi itu: spesialisasi, diferensiasi, segmentasi, dan yang terakhir, konsentrasi. Yuk kita kupas satu-satu mulai dari yang paling awal. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. 2 prinsip pertama ini tuh satu paket nggak bisa dipisahin, spesialisasi dan diferensiasi. Gampangnya, yang satu itu soal milih medan perang Anda, dan satunya lagi soal gimana cara Anda menang di medan perang itu. Poin utamanya gini, spesialisasi itu soal milih mau main di mana, produk apa, layanan apa, atau pasar yang mana. Nah, kalau diferensiasi itu soal gimana caranya Anda bisa jadi yang terbaik di arena yang udah Anda pilih itu. Jadi, yang satu soal di mananya, satunya lagi soal gimananya. Nah, prinsip diferensiasi ini pada dasarnya maksa kita buat jawab satu pertanyaan paling krusial dari setiap calon pelanggan. Di luar sana kan banyak pilihan, kenapa saya harus beli dari kamu? Jawaban kita buat pertanyaan ini, itu segalanya beneran. Inilah yang disebut dengan Unique Selling Proposition atau USP. Coba perhatiin kata kuncinya, unik. Ini bukan soal jadi sedikit lebih baik dari pesaing, bukan. Ini soal jadi satu-satunya yang nawarin sesuatu yang spesifik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain manapun di seluruh dunia. Dan kayaknya nggak ada contoh yang lebih pas dari kekuatan diferensiasi selain kisah ini. Di satu sisi ada BlackBerry, rumit, tombolnya banyak banget. Terus tiba-tiba datang Steve Jobs dengan ide yang radikal. Gimana kalau semua bisa diakses cuma dengan satu tombol? Filosofi kesederhanaan inilah yang jadi USP mereka. Apple nggak nyoba jadi BlackBerry yang lebih baik. Mereka jadi sesuatu yang sama sekali beda. Hasilnya luar biasa. Dengan diferensiasi yang super jelas itu, Apple berhasil jual 50 juta iPhone dan dalam beberapa tahun aja langsung jadi salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Ini bukti nyata betapa kuatnya kalau kita punya keunggulan yang unik dan jelas. Sebaliknya, inilah yang terjadi kalau kita gagal beradaptasi. Dulu, Borders itu raksasa toko buku. Tapi mereka nggak punya jawaban buat diferensiasi yang ditawarin iPad. Akses ribuan buku secara instan dalam satu perangkat tipis. Hasilnya, kurang dari setahun, sebuah keunggulan kompetitif yang baru bisa meruntuhkan satu industri besar. Oke, setelah Anda tahu apa yang bikin Anda unik, langkah berikutnya adalah mencari tahu siapa yang paling peduli sama keunikan itu. Nah, ini membawa kita ke prinsip ketiga, segmentasi. Inti dari segmentasi adalah berhenti mencoba jualan ke semua orang. Nggak akan berhasil. Sebaliknya, kita fokus cari satu kelompok spesifik yang paling menghargai keunikan kita. Merekalah audiens ideal kita, yang bakal beli paling cepat dan jadi pelanggan setia. Buat nemuin mereka, kita harus gali lebih dalam. Bukan cuma soal demografi, data-data kayak umur atau lokasi mereka. Tapi kita harus masuk ke psikografi. Kenapa mereka beli? Apa sih masalah yang bikin mereka nggak bisa tidur nyenyak? Apa impian terbesar mereka? Jawaban-jawaban inilah yang nantinya jadi fondasi dari seluruh strategi kita. Dan kalau kita berhasil, inilah hasilnya. Pelanggan yang sempurna. Mereka nggak cuma beli sekali, mereka bakal beli lagi, dan lagi. Mereka puas, dan yang paling penting, mereka bakal bawa teman-temannya. Jauh lebih untung fokus ke segmen ini daripada buang-buang tenaga ngejar semua orang kan? Akhirnya, kita sampai di prinsip terakhir. Anda udah tahu keunikan Anda. Anda juga udah tahu siapa pelanggan ideal Anda. Sekarang, saatnya menggabungkan semuanya dengan konsentrasi.
Prinsip ini intinya cuma satu, fokus setajam mungkin. Coba bayangin sumber daya Anda itu bukan kayak semprotan air yang nyebar kemana-mana, tapi kayak sinar laser. Konsentrasi itu artinya kita mengarahkan semua waktu, uang, dan energi kita ke satu titik paling penting, pelanggan terbaik kita di pasar terkuat kita. Nah, kutipan klasik ini pas banget buat gambarin masalah yang diselesaikan sama konsentrasi. Tanpa fokus, bisa jadi setengah dari usaha pemasaran kita itu sia-sia. Tapi dengan konsentrasi, kita bisa ningkatin efisiensi dan dapat hasil yang jauh lebih besar dari setiap rupiah yang kita keluarkan. Jadi setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Di bidang apa Anda bisa jadi yang terbaik? Apa satu hal unik yang cuma bisa Anda tawarkan? Siapa orang-orang yang paling butuh itu? Dan gimana caranya Anda akan memfokuskan seluruh kekuatan Anda untuk memenangkan hati mereka? Coba deh mulai jawab pertanyaan itu hari ini. Jangan lupa like, share, serta subscribe. Kami akan terus berikan informasi bermanfaat untuk Anda. Dapatkan free ebook tentang bisnis dan pengembangan diri. Komen mau, nanti akan saya kirim linknya.